Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, di tahun 2025 hari ini merupakan Jumat pertama dan sekaligus juga awal bulan Rajab, sama tanggalnya ya, antara Rajab dengan Januari. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat utamanya usia yang Allah berikan kepada kita. Semakin bertambah yang kita tempuh, ya semakin berkurang jatahnya yang akan kita arungi, tapi akan semakin barokah kalau kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh. Kan semakin barokah, semakin panjang usia semakin barokah. Dan kajian hadis pada hari ini hadis yang baru, yaitu berkaitan dengan kehidupan bertetangga. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256, juz 18 halaman 435 nomor 5558. Haddasana Abdullah bin Yusuf, haddasana Al-Lais, haddasana Syahid wa huwa al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Sekilas mah pada pertemuan lalu saya baca hadis ini, makanya kita kaji sekarang ini. Jadi yang diterima oleh Bukhari hadis ini dari Abdullah bin Yusuf, yang Abdullah bin Yusuf menerima hadis dari Al-Lais. Al-Lais menerima hadis dari Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ya nisa al-muslimat. Jadi panggilannya kepada wanita ini. Laki-laki mah teu kapanggil. Duka Rasul teh yang manggilnya wanita inilah, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita yang muslimah. Laki-laki teu kapanggil. Jadi kalau sifatnya laki-laki dan perempuan, maka itu panggilannya laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, itu masuk kepada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau wanita muslimah itu disebut oleh Al-Quran maupun oleh Rasul. Ada Al-Quran juga ya nisa'an Nabi, kan? Istri Nabi, atau surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal. Tapi laki-laki mah ada orangnya, Hud, Yunus, Nuh. Tapi perempuan ada Maryam. Jadi ini ya nisa al-muslimat, la tahkironna, jangan menyepelekan, menganggap sepele atau meremehkan. Jarotun, tetangga, li jarotiha, kepada tetangga yang lain, walau firsina syatin, walaupun memberikan hadiah kaki kambing, atau ada yang mengartikan kuku kambing.
Jadi tirsin teh kaki kambingnya yang paling bawah. Anu ujungna geuning, eta nu sok dikerok geuningan eta pun kan kalau kita masak kaki kambing kan ujungnya itu suka dimakan tuh ujungnya. Tapi bukan anu mancungna eta mah kapiceun kan dipiceun. Ya pokokna mah aya gambarna mun teu salah mah kayak urang tinggal itah. Encan kayak aya gambarna Allah. Nah, jadi walaupun hadiahnya berupa kaki kambing yang paling ujung, pokoknya mah eta teh anu teu hargaan gitu. Kan Rasul itu kadang-kadang menyebut sesuatu sesuai dengan konteks lingkungan. Bahasanya itu sesuai dengan hubungan lingkungan. Kalau daging yang paling mahal disebutnya iga kambing. Jadi kan ada salah satu hadis mengatakan, belum dibahas hadisnya, nanti akan kita bahas juga. Kalau orang itu tahu fadilah atau manfaat sholat isya akan maksakan, kecuali katanya kalau disediakan iga kambing. Iga kambing itu daging yang paling bagus di situ, paling diminati. Tapi kalau kaki kambing itu yang paling dianggap sepele. Itu tausiknya ya, tausik hadis. Mari kita kaji selanjutnya. Mulai dari tamhid atau latar belakang atau pendahuluan. Kita lihat dari konteks sosial zaman Rasul diutus. Pada masa Rasul diutus, kehidupan masyarakat Arab itu ditandai oleh tradisi bertetangga yang erat. Jadi orang-orang jahiliyah itu bertetangganya mah bagus, hebat, erat. Bahkan saling membela tetangga. Namun dengan kondisi ekonomi yang beragam, ada yang kaya raya seperti Abu Thalib itu, kakeknya Rasul kan orang kaya, atau Abdurrahman bin Auf orang kaya, termasuk juga Siti Khadijah istri Rasul pertama itu orang kaya. Dan orang kaya yang jadi istri Rasul itu ada beberapa. Ya antara lain Siti Khadijah itu orang kaya. Ada Siti Zainab itu orang kaya, Siti Zainab binti Jahas. Dia punya pabrik kulit. Ada lagi Siti Hindun Ummu Salamah, itu juga orang kaya. Jadi di masyarakat itu banyak. Zaman Rasulullah SAW diutus itu yang ekonominya hebat. Bahkan perdagangan dari masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah itu sudah maju. Terutama pimpinan perdagangannya mun aya nama Kadinna meureun. Kadin ya, itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ekonominya maju ke berbagai tempat sampai ke negeri Sam, ekspor impor itu Abu Sufyan. Bahkan sampai dipuji kan dalam Al-Quran, bi'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita wassoib. Mereka itu kemajuan dalam bidang ekonomi, ekspor impor, bepergian baik di musim dingin maupun musim panas. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita wassoib, baik musim dingin maupun musim panas. Jadi maju ya,
Makanya diperintahkan untuk bersyukur yang budu Rabb hadzal bait. Alladzina at'amahum, yang membebaskan mereka dari kelaparan, minjuk wahum, dan membebaskan dari ketakutan. Tuh, jadi kondisi Arab ketika Rasulullah SAW diutus itu banyak orang kaya, tapi beraneka ragam. Ada juga yang miskin sampai jadi budak belian, seperti Bilal atau Zaid bin Haris, Zaid bin Harisah. Sebagian besar masyarakat hidup dalam kesederhanaan. Jadi ada orang kaya tapi ada yang sederhanaan. Sehingga berbagai makanan atau barang meskipun kecil nilainya adalah hal yang biasa. Jadi bagi yang miskin menengah ke bawah mah kaki kambing tuh masih diarah gitu, masih dimakan gitu ya. Tapi kalau sekarang mah kaki kambing, orang kaya juga makan kaki kambing kan. Sopnya tinggal di Cikapundung. Karena ada sop kaki kambing, sop kambing. Baheula kita juga tinggal ayeuna. Jika nama masih ini masih ada ya sekarang. Sekarang mah sudah lama saya tidak berkunjung ke situ, karena kalau punya keinginan suatu makanan ya tinggal nyoh HP datang sorangan. Jadi tuh. Jadi ada yang memberikan hadiah yang berharga, ada pula yang sederhana. Tergantung kualitas ekonomi masing-masing berikan hadiah itu. Hadiah makan yang sederajat seperti kaki kambing atau istilahnya pirsishab merupakan bagian yang dianggap tidak berharga dari hewan. Karena kan hewan itu macam-macam kan, macam-macam. Gitulah hebatnya Allah tehnya membikin hewan teh. Jadi kalau kita beli seekor hewan itu dipilah-pilah rasanya teh beda sok. Ibu sopak ping-pingna, belum kieu merasana. Tapi lamun punggungna beda deui. Lamun ping-ping tukang jeung ping-ping hareup itu beda rasanya. Belum lagi huluna, belum lagi hebat gitu teh. Satu tubuh kambing rasanya beda-beda. Komo ai sapi mapan aya dipilah-pilah. Harganya juga beda-beda kan? Harganya juga beda-beda sekarang. Nah itu memberikan perhatian Rasul juga urusan yang begitu, yang kadang-kadang kita biasa-biasa aja gitu ya. Apalagi kalau jeroan juga kan beda. Jeroan itu ada babat, ada usus, tamusu, ada paru, ada ginjal, ada hati, ada limpa. Itu semuanya rasanya beda-beda. Itu hebat. Nah, hadiahnya itu ada yang bernilai tinggi memberikan hadiah, ada yang bernilai rendah. Nah, itu maka menjadi perhatian bagi kita. Kemudian yang kedua, pendidikan untuk wanita ini, karena yang dipanggil wanita kan. Hadis ini tujukan kepada kaum wanita muslimah dengan panggilan ya nisa al-muslimat. Wahai wanita muslim yang muslimah. Karena mereka umumnya lebih terlibat dalam urusan rumah tangga. Walaupun seperti saya kemukakan tidak menunjukkan tanggung jawab yang dikerjakannya apa, tapi urusan rumah tangga kan lebih banyak wanita. Makanya kan sekarang istilah
IRT ya, ibu rumah tangga itu jangan dianggap sepele. Walaupun ada wanita karir, tapi ibu rumah tangga juga banyak peranannya. Maka kalau suaminya presiden, istrinya kan ibu negara. Sekarang tidak ada ibu negara. Terus kalau jadi menteri dalam negeri kan ibu PKK ya istrinya. Terus sampai gubernur bupati tetap jadi peranan. Ya ke bawah tapi berperan. Ya tidak terbawa Bapak. Kalau perempuan jadi presiden, Bapak nanti jadi Bapak negara. Tapi kalau dia punya suami presiden, jadi ibu negara. Bapak negara nggak ada di kita. Dan yang menonjolkan ibu kota. Bapak kota kan nggak ada. Jadi ibu jari, bapak jari nggak ada. Jadi memang berperan. Jadi kalau Rasul memanggil ya nisa al muslimin, ya nisa al muslimat, ya itu pendidikan bagi wanita. Karena sangat berkaitan dengan urusan rumah tangga. Dan ibu-ibu yang berhasil mendidik anak, maka anaknya banyak yang berhasil. Jadi jangan dikira tidak berperan ibu-ibu itu. Anak saya juga yang mendidik ibunya, karena saya mah gergora banyak kaditu kadia. Ya sekarang banyak di rumah anak-anaknya geus eueuh ya. Ketika anak saya kecil, sayanya sering bepergian ya. Jadi ibunya kan yang mendidik, yang mengajarkan. Sehingga sekarang ada yang doktor, ada yang master, anak-anak yang minimal mah semuanya sarjana lah, tidak ada yang ketinggalan. Itu siapa yang berjasa? Ya ibunya yang mendidik. Dan bapak nama ngankur ngabiayaan mungkul. Dan karena tidak bisa, jangan dipaksakan ngadidik, tidak kasiwer gitu ya, kasiwer. Jadi hanya memimpin, hanya memberikan supportnya, dukung. Jadi wajar kalau anaknya juga sekarang lebih dekat ke ibunya kan. Kalau memberikan hadiah, memberikan segala macam itu lebih dekat ke ibunya, ya wajar saja. Dan itu memang urusannya dari. Makanya ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Jadi jangan berkecil hati, karena kemajuan anak itu banyak dipengaruhi oleh sang ibu rumah tangga, terutama ya. Maka beda dengan karir mau tekasiwer. Makanya almarhum Pak Habibie kan istrinya kan dokter anak, begitu nikah dia hamil berhenti kan. Jadi dokternya tidak berpraktek. Ibu Ainun itu berhenti, tidak berpraktek. Karena apa? Tanggung jawab mendidik anak. Sehingga kan anak dua ya, anaknya Ilham sama Lukman itu jadi dokternya juga sudah hebat ya. Tuh makanya ya nisa, makanya ibu-ibu perhatian dalam rumah tangga itu banyak jasanya, banyak berperan ya, banyak pendidikannya. Makanya kalaupun sekarang juga kan ibu-ibu sudah lanjut usia, sudah tua sama-sama,
Yang paling merasakan itu kan ibu. So kalau anak kena musibah, yang paling karasa tika ibu kan. Jadi kadang-kadang bapak nama teka rasa nawan, tika ibunya kontak, dia nyambung kalau ada sesuatu masalah itu. Makanya perhatian ibu-ibu jangan berkata buruk terhadap anak, harus selalu berkata baik, harus karena Allah itu sesuai dalam sabda Rasul kan, ana inda dhonni abdi, aku kata firman Allah itu berada di bawah sangkaan hambaku, bawah sangkaan hambaku. Makanya ibu itu harus baik sangka kepada anak, jangan buruk sangka. Jadi kalau sedih saeutik jangan mengeluh anaknya bersedih. Jangan anak itu dianggap sedih, jangan. Itu selalu bahagia anak itu. Karena apa? Karena batinnya dengan kontak dengan anak itu ada satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? Karena memang di dalam kandungan itu 10 atau 11 bulan dalam kandungan, dimakan ku ibu, dimakan oleh anak. Ibu sedih, anak sedih. Ibu bahagia, anak bahagia. Belum nyusui, ini kan menyatu dengan anak. Bapaknya kan nggak menyatu kan, hanya memberikan nutfah saja tuh. Ya. Kalau ibunya kan menyatu. Tuh, banyak ibu itu harus berperan baik sampai lanjut usia ya kepada anak itu. Terus memberikan optimis, memberikan dorongan, memberikan bimbingan tuh. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan nilai penghargaan terhadap pemberian, meskipun kecil, serta menjaga hubungan baik, khususnya ini berkaitan dengan ketetanggaan. Tetangga kan banyak yang bergaul dengan sesama tetangga, kan banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya pasea, tentrem tetangga. Tong-tong pasea, ada krisis saja seetik dengan tetangga nggak tentram. Tetangga itu benar-benar itu penting. Jadi kalau kurang rukun dengan tetangga itu lahir batin tersiksanya, ya. Kemudian yang ketiga, isu keangkuhan dan meremehkan pemberian. Jadi ada kecenderungan dalam masyarakat itu untuk memandang rendah sesuatu yang kecil atau sederhana. Bagi yang kecil itu suka dianggap remeh. Kalau yang pamannya ya tetangga kan berubah, berbeda-beda kan tetangga juga. Ada yang banyak rezekinya, ada yang berkurang, ada yang sederhana, ada yang menengah ke atas. Kan sehingga di Indonesia mah kabinet merah putih, menterinya aja ada menteri UMKM, ya, usaha menengah, karena usaha menengah KM naon. Jadi menteri urusan menengah ke bawah gitu, tidak ada menteri urusan menengah ke atas. UMKM. Jadi karena masyarakat itu ya beda-beda gitu, macam-macam, sehingga ada menteri UMKM. Jadi hadis ini menekankan
bahwa nilai pemberian itu tidak diukur dari besar kecil, tetapi niat, ikhlas, dan upaya untuk berbagi. Mungkin karena tetangga itu nilai ekonominya di bawah menengah, sehingga memberikan hadiahnya itu barang sepele. Kita jangan menilai barang yang diberikan itu, tapi niatnya. Niat mereka itu ikhlas. Lillahi ta'ala, itu yang kita hargai. Itu yang kita hargai. Ya. Yang jangan sampai dianggap rendah, walaupun hadiahnya barang sepele. Kemudian yang keempat, kesederhanaan dan ukhuwah Islamiyah. Dalam syariah Islam, menjaga keharmonisan dalam hubungan bertetangga itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi menegaskan pentingnya berbuat baik kepada tetangga sebagai salah satu tanda iman. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu merupakan salah satu tanda iman. Hadis ini mendorong umat Islam, khususnya para wanita, karena yang dipanggil ya nisa al-muslimat ya, untuk bersikap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Karena kalau rendah hati mah minder, jadi tidak eueuh kabani, tapi rendah hati dan tidak gengsi dalam berbagi. Jangan sampai gengsi kalau berbagi mah, walaupun hanya barang kecil, jangan merasa gengsi. Kalau mau berbagi ya berbagi saja, apa adanya sesuai dengan kemampuan. Atau menerima sesuatu dari tetangga, harus mau menerima walaupun pemberian sehina yang tidak kita butuhkan, tapi itu adalah pemberian, maka kita hargai, maka kita nilai. Jadi dimuliakan pemberian itu. Beda kalau buatan sorangan hina mangga, tapi kalau pemberian orang harus tetap dihargai. Kemudian relevansinya dalam kehidupan modern. Jadi hadis dikaitkan dengan zaman modern, postmodern sekarang itu ya. Postmodern setelah modern. Jadi sudah modern lagi. Karena sekarang mah segala-galanya canggih. Segala-galanya maju ya. Dalam konteks kehidupan modern, hadis ini mengingatkan kita untuk tidak mengukur segala sesuatu dari sisi material. Jangan hanya dari sisi materi, barangnya, bentuknya, tapi jiwanya. Hubungan baik dengan tetangga dan keikhlasan berbagi tetap menjadi nilai yang penting untuk dijaga. Terutama di era yang cenderung individualitas. Kan kalau modern kan individualitas. Syukurlah alhamdulillah di Riung Bandung mah tidak begitu individualitas. Sehingga tahu antar tetangga, tapi banyak di lingkungan komplek-komplek anu elit ekonomi sulit ya. Elit itu warau, sehingga kalau ada yang meninggal kan sering kita temukan ada yang meninggal geus berbulan-bulan teu kapangi, nah geus bau we kekarak digedor, oh negeri geus maot gitu. Itu karena individualitas. Tapi kalau kita mah bergaul sehari-hari kan hadir ke majelis taklim aja kan ditanyakan gitu. Jadi saling merindukan. Tapi kalau yang sakit kan kelihatan kanyahuan. Kemana sih ibu?
kemana si Anu, ditanya. Rasul juga kan begitu tahu gitu tentang rakyatnya itu, mana yang sakit, sampai tukang sapu aja kan, tukang sapu Al-Kanisah ya. Ibu-ibu tukang sapu itu sampai Rasul tanya, mana si Anu? Nah, begitu diberitakan, ya Rasulullah meninggal. Lah, nggak kasih tahu. Para sahabat tuh disangkana Rasul teh mau memperhatikan dengan ukur tukang sapu mah. Tapi kan Rasul sampai tanya, nah, kok nggak tahu, saya nggak ada yang kasih tahu. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya ingin memberitahu engkau, tetapi wafatnya tengah malam. Khawatir engkau sudah istirahat. Akhirnya kan Rasul minta petunjuk mana kuburannya, sehingga Rasul pergi ke kuburannya, kan sholat jenazah gaib di kuburan Al-Kanisah. Jadi mengingatkan. Jadi tegasnya hadis ini hadir dalam konteks membangun masyarakat yang harmonis, saling menghargai dan menjaga ukhuwah di antara tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ukuran itu bukan hanya materi kecil atau besarnya, tapi manfaat dan nilai yang mereka lakukan. Sekarang tanasubnya kaitan dengan hadis lain. Tadi sudah saya sebut. Yang pertama, bahwa tetangga, kehidupan bertetangga itu termasuk bagian dari iman. Maka kita lihat kaitan atau hubungan atau korelasi hadis dengan hadis lain. Antara lain hadis yang diriwayatkan dari Abi Shuraih, Abi Shuraih, wafat tahun 68 Hijriah. Ini seorang sahabat mengatakan bahwa Rasul bersabda, wallah, demi Allah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min. Sampai 3 kali Rasul bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali sumpahnya Rasul. Kila, maka Rasul ditanya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, ya Rasulullah. Kila, waman ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman? Maka qala, Rasul bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawayiqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman gara-gara perbuatannya, gara-gara gangguannya, gara-gara ulahnya, gangguan, ya. Jadi tidak beriman. Siapa itu yang tidak beriman? Yaitu orang gara-gara dia tetangganya tidak tenang, gara-gara ulahnya, tamu gitu teh tidak beriman, tenang gangguan. Ya, Rasul tidak nyebut la yu'minu. Entong nyimpulkeun. Rasul menyebutnya la yu'minu. Tidak beriman. Akibatnya mah toh teu aya dina hadis ieu. Tidak beriman. Ada juga kan yang mengatakan artinya tidak sempurna imannya dan sebagainya. Yang membikin tetangga tidak tenang gara-gara ulahnya, gara-gara tindakannya, tetangga itu tidak tenang. Gara-gara apa tidak tenangnya?
Ya banyak, tidak disebut di sini, tapi itu kan banyak yang membuat tetangga tidak tenang. Apa contohnya ibu yang tetangga tidak tenang, tidak tentram? Itu bisa, 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 bisa kendaraan. Karena jam 11 tot nyecel klakson, tidak tenang kan orang tertidur. makanya kan ketika saya ceramah di RT itu saya sebut itu, tapi katanya curhat, bukan curhat, mengatakan seperti itu. Jadi kalau suka pulangnya malam jam 11 malam gitu suami ibu, ya kasih kunci dong, buka kunci sendiri, kunci pagar, kunci rumah. Jadi jangan sampai mencet klakson tetangga kita terganggu, kan jam 11 mah waktu tidur. Atau ibu punya mobil, nyobaan mobil gegerungan kan, malam-malam lagi, atau motor. Ya kalau mau nyobanya mobil, motor, ya di tempat lain lah supaya tetangga tidak terganggu. Karena apa? Oleh Rasul yang mengganggu tetangga itu bisa tidak beriman atau bisa kurang imannya. Ya tergantung kualitasnya, Bu. Tergantung kualitas gangguannya. Tergantung kualitas gangguannya mengganggu iman. Ya termasuk juga pintu gerbang, pintu garasi ulah anu bunyi. Jadi lamun bunyi ya bisi kaganggu tetangga urang. Bisi kaganggu tetangga urang. Jadi bagaimana kan supaya tidak berbunyi, tidak mengganggu. Ya termasuk tadi kadang-kadang binatang peliharaan juga itu mengganggu. Untungnya di Riung Bandung mata enu anjingnya. Ya makanya kucing juga harus dipelihara betul oleh kita. Jadi jangan sampai mengganggu orang. Karena di sini la yu'minu sampai wallah la yu'minu. Wallah la yu'minu. Makna hadisnya, pentingnya hak tetangga dalam syariah. Syariah Islam sangat menekankan hubungan baik dengan tetangga. Nabi SAW mengulang 3 kali, wallah la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Ini untuk menunjukkan betapa besar dosanya. Betapa besar dosanya mengganggu ketentraman itu, ya. Menunjukkan betapa besar dosanya seseorang yang menyakiti atau mendolimi tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Kan anak, dulur, itu kan jarak rauh. Apalagi kalau sudah masing-masing. Ya, nu deket mata tangga, tangga yang menimbulkan masalah, gitu ya. Kan di kita mah sudah ada aturan, tong sampah masing-masing. Kade ulah buang sampah ke tempat sampah orang lain. Sering. Jangan sampai kita membuang sampah ke tempat sampah orang lain. Kita juga harus punya tempat sampah masing-masing. Kan sekarang itu diatur mana sampah yang organik, mana sampah yang plastik, itu diatur.
Tapi itu teh bagus Bu, kalau kita pisahkan sampah organik bekas makanan dengan sampah plastik. Nah, yang sampah organik bekas makanan tuh jadi pupuknya bagus Bu. Itu saya praktekkan, itu udah lama. Jadi di dapur itu kalau ada sampah dipisahkan. Ini bekas makanan, bekas masakan atau sayur dan sebagainya. Itu tempatnya khusus. Nah itu teh saya angkut ke atas, dimasukkan ke ember di atas pilih Ibu Hoyong terang di atas itu beberapa ember Bu, tempat sampah yang begitu. Dan itu kalau sudah lama itu kan jadi tanah. Jadi tanah itu lumayan menjadi media tanaman itu bagus daripada dibuang langsung ke tempat sampah, kahiji ngotoran tukang sampah bener, kaduana ya mubadir. Tapi kalau disimpan kan tidak mubadir. Jadi kalau masih bagus ya di kantongan itu aya nu mulung. Kalau sudah jelek di wadahan untuk jadi pupuk. Dan otomatis kalau tukang sampahnya telat ngangkut untuk bau biuk teuing gitu. Karena sampah yang di depan adalah gararing gitu. Jadi sampah juga kaitan dengan tetangga. Ya. Kaitan dengan tetangga, sampah juga. Kalau kurang memelihara hal-hal yang praktis, ya. Makanya hadis ini yang dipanggil wanita, ya nisal muslimat, karena itu berkaitan urusan sampah juga kan kaum wanita itu yang terlibat, yang terlibat otomatis gitu ya. Sehingga kalau ibu masak itu kan ada plastiknya, nah pisahkan itu. Ada sematnya kan, dipisahkan itu, jadi kaitan. Kemudian konsep keimanan yang sempurna dalam hadis ini la yu'minu, tidak beriman. Berarti seseorang belum memiliki keimanan yang sempurna atau tidak termasuk iman kamil. Tidak termasuk iman yang sempurna meskipun dia masih tergolong muslim. Jadi itu hari disebutkan narakamanya Rasul teh. Jadi masih termasuk hari muslim nama gitu. Hanya makanya ya iya demi Allah itu tidak mungkin juga tapi di sini dipahami supaya terlewas teuing gitu. Terlewas teuing. Dan sampai 3 kali atuh. Dan ini hadisnya riwayat Bukhari sahih ya. Meskipun dia masih tetap muslim, itu menunjukkan bahwa keimanan yang sempurna itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Jadi iman kita itu diwujudkan dalam amal perbuatan, termasuk menjaga hak-hak tetangga. Kan orang mah biasanya menilai iman teh hanya dari sudut ritual. Ya urusannya masjid, urusannya sholat, urusannya saum, urusannya ibadah gitu kan. Tapi justru Rasul memberikan perhatian ini ada kaitan dengan urusan ketetanggaan. Ya. Kemudian ada bawaik atau bawayik. Makna bawaik atau bawayik secara bahasa berarti bencana atau kedaliman atau tindakan yang merugikan. Makanya yang tidak mengenakan, mungkin teu enak ceuli, teu enak hati, bisa teu enak fisik,
enak fisik kacugang gara-gara kita membuang duri sembarangan atau ngahalangan ya, batu seket kacugak, atau ayeuna mah nu kacugakna mobil meureun jadi bocor bawaik. Dalam konteks ini bawaik atau bawaik mencakup semua bentuk gangguan fisik ya, verbal, mulut, lisan, atau tindakan yang membuat tetangga merasa tidak nyaman atau merasa terancam. Contoh bawaik, mencuri, apalagi memfitnah, membuat kegaduhan, ngaganengkeun. Ya meureun tahun baru mah eta masa tahun sakali sugad. Tapi aya untungna teh jadi inget tahun baru keur sare jadi bangun. Keur sare jadi bangun. Jadi kalau itu makan rame-rame gitu ya. Kalau tahun baru mah rame-rame. Tapi kalau sehari-hari kan sampai sudah lewat tahun baru masih nyudut petasan. Atau bahkan tidak peduli, termasuk juga tidak peduli, itu bawaik yang menimbulkan ketidaktentraman karena tidak peduli urusan tetangga. Atau tidak peduli urusan keselamatan. Makanya kan menyingkirkan batu atau menyingkirkan duri dari jalan itu termasuk sedekah kan, imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan duri atau penghalang dari jalan itu termasuk sedekah. Kemudian konteks sosial, hadis ini mengingatkan muslim bahwa hubungan sosial itu tidak bisa diabaikan. Hubungan sosial itu, keimanan bukan hanya urusan ibadah ritual kepada Allah. Ibadah ritual itu apa? Ya sholat, saum, haji, umroh, itu ritual. Keimanan bukan itu saja. Bukan itu saja. Jadi walaupun hayo sering umroh, bolak-balik, tapi ari kata tangganya kurang bagus, itu bisa layu minum, bisa tidak sempurna imannya. Walaupun ya atau saudaranya kelaparan, tekanyahoan karena kurang peduli, karena kurang perhatian. Ada mungkin untuk saudara langsung oke bisa keponakan. Ada keponakan itu ada keponakan langsung. Jadi istilah Sunda mah sepupu teh naon bisan. Ada bisan langsung, ada bisan tidak langsung. Alo juga ada alo langsung, yaitu anaknya adik atau adaknya kakak. Ada juga incuna akiti gigir, kalau bahasa Sunda mah ada akiti gigir. Tuh, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita mampu melaksanakan ibadah umroh ke Mekah berulang kali, tapi keponakan kita atau saudara kita masih ada yang kelaparan. Kita tidak peduli. Itu kaitan dengan keimanan. Jadi tidak hanya urusan ritual ibadah itu. Nah, makanya di sini keimanan bukan hanya urusan ibadah ritual kepada Allah, tapi juga mencakup muamalah. Muamalah itu hubungan interaksi sosial. Bahkan kalau kita lihat fikih ibadah, gaya Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i kan fikih itu ada 4, yaitu ubudiyat, muamalat, munakahat, jinayat. Ternyata ritualnya cuma 1, ubudiyat itu. Muamalat hubungan manusia,
Munakahat hubungan manusia, jinayat hubungan manusia. Muamalat adalah perlakuan sehari-hari seperti kepada tetangga, pada masyarakat, ekonomi, itu muamalat. Kalau munakahat hubungan perkawinan, pernikahan, hak dan tanggung jawab keluarga, itu munakahat. Nah sekarang fikih munakahat, kemarin ada laporan di mana? Di Kediri ya. 70% perceraian karena gugatan wanita. 70% gugatan wanita. Itu berarti munakahatnya. Sehingga mayoritas digugat wanita. Entah mana yang salah itu. Tetapi kan kalau ada perceraian seperti itu kan itu pasti ada kekeliruan. Ada kekeliruan praktek, ada kekeliruannya sulit kita lihat ya secara gamblang mah sulit, itu makanya pengadilan, makanya ada pengadilan. Jadi itu sudah bagus di Indonesia teh. Jadi perceraian itu harus melalui proses pengadilan ya, karena pengadilan itu kan pertimbangan otomatis ya. Ada kalau yang namanya pengadilan itu kan terdiri dari pendakwa, kemudian pendakwa atau penuntut ya, pembela maupun pengadil. Jadi minimal 3 pihak kan. Ya otomatis itu pertimbangan pengadilan. Jadi ada bagusnya gitu hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia urusan pernikahan. Sebetulnya aturan-aturan hukum nama sudah lengkap di Indonesia teh. Aturan-aturan perkawinan. Ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, ada Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 89, ada PP 10-nya, peraturan pemerintah, itu banyak. Nah, banyak sekali aturan-aturan. Dan kalau kita lihat dari fikih yang dikemukakan Imam Asy-Syafi'i, di Indonesia itu urusan ibadah, muamalat, munakahat itu sudah berdasar syariat Islam. Tinggal mempraktekannya. Yang belum teh jinayat. Yang belum itu jinayat juga sebagian. Ya antara lain jinayat itu perzinahan, hukum yang berzina. Tapi kalau undang-undang pornografi kan sudah ada. Ya. Kemudian perjudian itu sudah masuk kepada hukum, ada aturan-aturannya. Jadi dari 4 cabang fikih itu 3-nya sudah berdasar syariat Islam di Indonesia teh. Tinggal pempraktekannya aja. Ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Jinayat itu urusan hukum KUHP. Jadi perdata dan pidana. Pidana dan perdata. Itu jinayat. Dan itu aturan-aturannya semua. Jadi kebetulan saya itu pengajar fikih jinayat di Unisba, itu guru dosen fikih jinayat. Dulu nama sama dengan ibadah dan muamalat ya. Jadi sekarang muamalat juga saya yang ngajar itu, yaitu perwarisan. Dulu mah ke-4 fikih itu di Unisba itu saya ngajar tuh. Budiyah, munakahat, muamalat, jinayat. Jadi kalau muamalat mah kaitan dengan urusan ketetanggaan, urusan kemasyarakatan dan perekonomian. Tapi semuanya itu seperti saya katakan tadi di Indonesia itu sudah bernapaskan syariat Islam. Kalau urusan ibadah mah sudah jelas karena Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan berdasar
ibadah berdasar agama dan kepercayaannya itu ditegaskan. Jadi urusan ibadah itu lebih banyak ke organisasi. Tapi memang ada fenomena baru di kalangan Departemen Agama sekarang itu, katanya menteri sekarang katanya kalau minta fatwa ke apalagi ke partai, apalagi ke MUI lambat sekali, tapi lamun ke organisasi Islam itu gampang, katanya fatwanya cepat. Ke Persis, ke Muhammadiyah atau ke NU itu cepat katanya jawabannya. Jadi ini konteks sosial ya. Kemudian pelajaran dari hadis yang kita pelajari, yang kita kait ini, wallah la yu'minu. Kewajiban menjaga tetangga. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang membawa kedamaian dan keamanan bagi orang-orang sekitar. Jadi kedamaian, keamanan, ketentraman bagi orang sekitar, bukan bagi kita saja. Jadi kalau hayang sakinah, mawadah warohmah, sok didoakeun ya, sakinah mawadah warohmah. Kalau kita ingin sakinah, bukan hanya kita yang sakinah, tetangga juga harus sakinah. Karena lingkungan. Makanya ada aljar qobladar, tetangga sebelum rumah. Jadi kalau membangun rumah, kita uruslah tetangga. Karena kalau walaupun rumahnya mewah, imah weuteuh, mobil imah pageuh, mobil weuteuh, tapi lamun tetangganya riweuh, itu akan menimbulkan masalah. Makanya di sini dikatakan membawa kedamaian dan keamanan bagi orang-orang sekitar. Kemudian ibadah itu komprehensif. Jadi mencakup berbagai hal, mencakup berbagai unsur. Jadi keimanan tidak hanya diukur dari hubungan vertikal kepada Allah, atau disebut ibadah mahdoh. Itu teh ulama teh ngabagi-bagi ibadah teh macam-macam. Ada ibadah mahdoh, goir mahdoh, ada ibadah sya'air dan goir sya'air, syiar. Tetapi juga dari hubungan horizontal, ya, dengan sesama manusia, maka disebut goir mahdoh. Kemudian sikap empati, muslim harus peka terhadap kondisi tetangga, baik dalam hal kebutuhan material maupun emosional. Material maketa pemberian teh barang-barang fisik, tapi kalau emosional kepada perasaan, kepada psikologis. Makanya kan sering saya katakan 3R. Tidak boleh menyimpang. R itu rasio, cara berpikir. R pertama itu rasio, cara berpikir. Kemudian R kedua raga, cara bertindak. Raga teh badan, cara bertindak. Dan R ketiga rasa, emosi, kejiwaan. Makanya di dalam Islam itu yang mengatur R pertama, rasio, itu namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, atau istilah kerennya teologi. Istilah kerennya teologi. Jadi teologi itu urusan rasio, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu apalagi namanya ya teologi lah gitu.
R pertama. R kedua itu raga, yaitu fikih. Ya, cara bertindak, berpraktek, badan, itu ilmunya fikih. Fikih itu kaitan dengan perbuatan, bertindak. Sedangkan R ketiga, rasa, itu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu suluk. Atau lebih berkembang lagi mendalam, ada namanya ilmu torekat. Walaupun macam-macam, ya, macam-macam. Jadi itu kaitan-kaitannya, ya. Jadi kalau berdasar hadis rukun agama itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Iman itu urusan rasio, Islam itu urusan raga, Islam dalam arti sempit, dan ihsan itu urusan rasa. Jadi 3 R. Dan di sini diatur simpati itu berkaitan dengan emosi. Hadis ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya ditunjukkan melalui keyakinan atau ibadah, tetapi juga melalui sikap dan tindakan nyata terhadap tetangga. Menyakiti tetangga baik secara fisik maupun psikologis adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keimanan sempurna dalam Islam. Makanya wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Korelasi dengan hadis yang kita bahas, pertama di sini adalah kedua hadis menyoroti pentingnya hubungan, yaitu wallahi ta'ala. Sedangkan hadis ini la tahkironna jaratun li jaratiha. Kemudian yang kedua, iman dan amal sangat terkait. Kemudian hubungan horizontal dan vertikal kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian kesalingan dalam kehidupan bermasyarakat, jangan sampai menimbulkan bau ayik. Kemudian prinsip kebajikan. Hadis pertama menghindari kezaliman, hadis kedua menerima pemberian. Tegasnya kedua hadis ini menunjukkan keseimbangan antara menghindari keburukan dalam hadis yang kita bahas wallahu ta'ala dan melakukan kebaikan, hadis kedua. Dalam hubungan bertetangga, Islam tidak hanya melarang perbuatan buruk kepada tetangga, tetapi juga mendorong untuk aktif berbuat baik, walaupun memberi dengan barang yang kecil. Korelasi ini menunjukkan bahwa keimanan yang sempurna bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hubungan sosial melalui amal kebajikan. Nah, nanti terjemah mufradat nama bulan depan aja, karena sudah habis waktunya. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.